Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arfiani dengan NIM 198076061. Di sini saya akan menjelaskan tentang media yang saya buat, bagaimana prosesnya, cara menggunakannya, serta kelebihan dan kekurangan dari media ini. Nah, media yang saya buat di sini yaitu saya namakan dengan lorong elektrolisis, di mana untuk media lorong elektrolisis ini akan membantu kita untuk menentukan reaksi yang terjadi pada katoda dan pada anoda untuk sel elektrolisis dalam larutan. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat media ini yaitu ada pensel warna atau spidol, kemudian ada kertas origami, kardus, lem, double tip, kelereng, kertas asturo, dan untuk alatnya itu ada gunting, cutter, dan juga penggaris. Nah, ini adalah detail medianya yang saya namakan dengan lorong elektrolisis pada materi elektrolisis larutan. Ini adalah lorong yang ukurannya besar, ada keterangan, ada penyekat, ada penyangga penyekat. Nah, penyekatnya ini kita bisa geser. Kemudian ada lorong yang ukurannya kecil, ada no, ada keterangan yes juga, kemudian ada wadah atau penampung, dan di sini ada keterangannya jika kelerengnya nanti itu jatuh di penampung yang berwarna oranye ini, jadi nanti reaksinya reduksi air. Begitu pula ada anoda. Selanjutnya yaitu cara menggunakannya. Misalnya kita akan menentukan reaksi pada elektrolisis larutan kalium iodida menggunakan elektroda grafit. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengionisasikannya terlebih dahulu. Itu nanti hasilnya Ki menjadi K++ imin. Untuk menentukan reaksi pada katoda, kita geser ke sebelah kiri. Kita lihat ion positifnya terlebih dahulu. Ion positifnya tadi itu adalah ion kalium. Nah, kalium itu apakah termasuk golongan 1A, 2A, Al atau mangan? Nah, kalium itu termasuk golongan 1A. Jadi, untuk lorong yang no kita tutup atau lorong yang yes itu kita buka. Kemudian kita jatuhkan kelereng ini dan kita lihat kelerengnya akan jatuh di mana. Kelereng akan jatuh di wadah yang berwarna oranye ini. Jadi kita lihat keterangannya, reaksinya adalah reduksi air. Jadi reaksi pada katoda itu adalah 2H2O plus 2 elektron, itu nanti hasilnya 2OH- plus H2. Untuk menentukan reaksi yang terjadi pada anoda, yang pertama kita melihat dulu elektrodanya. Apakah elektrodanya itu termasuk inert? Di sini contohnya ada karbon, platina, dan juga aurum atau emat. Nah, ternyata grafit itu termasuk karbon, jadi grafit itu adalah inert. Karena dia inert, otomatis kita buka lorong yesnya, kemudian kita jatuhkan kelerengnya ini, dan kelerengnya akan menyangkut di sini. Ternyata ada rambu lain, kita harus melihat ion negatifnya, apakah dia termasuk sisa asam oksi. Ketika tadi saat ionisasi ternyata menghasilkan ion negatifnya itu adalah ion iodida, jadi dia itu bukan termasuk sisa asam oksi. Otomatis kita harus membuka lorong yang no ini karena dia bukan sisa asam oksi. Kemudian kita buka, kelereng jatuh di wadah yang berwarna hijau stabilo ini. Kita lihat keterangannya, ternyata kita harus mengoksidasi ion negatifnya. Jadi reaksi yang terjadi pada anoda nantinya adalah 2 imin akan menghasilkan I2 plus 2 elektron. Jadi untuk menentukan reaksi selnya nanti tinggal dijumlahkan saja antara yang terjadi pada katoda dan juga anoda. Agar lebih jelas, kita coba contoh yang kedua. Misalnya kita akan menentukan reaksi elektrolisis pada larutan AgNO3 atau larutan perak nitrat menggunakan elektroda tembaga atau Cu. Nah, untuk menentukan reaksi yang terjadi pada katoda, kita geser ke kiri terlebih dahulu. Di sini kita harus melihat ion positifnya. Sebelumnya kita harus mengionisasikannya terlebih dahulu. AgNO3 nanti hasilnya adalah Ag+ plus NO3-. Nah, kationnya itu kan adalah ion perak ya. Apakah ion perak itu termasuk golongan 1A, 2A, Al atau mangan? Nah, karena dia tidak termasuk ke dalam golongan yang ini, maka kita harus membuka lorong yang no. Kemudian kita jatuhkan kelereng ini, dan kelereng jatuh pada wadah yang berwarna hijau stabilo. Di sini ada perintahnya, kita harus mereduksi ion positif atau reduksi kationnya. Jadi nanti reaksi yang terjadi pada katoda adalah Ag+ plus elektron akan menghasilkan Ag. Kemudian kita ambil kelerengnya, kita beralih pada reaksi yang terjadi pada anoda. Di sebelah kanan kita harus melihat terlebih dahulu elektrodanya itu apa. Nah, di contoh elektroda yang digunakan menggunakan tembaga atau Cu.
Kemudian kita lihat apakah tembaga itu termasuk inert. Di sini inert itu kan contohnya ada karbon, platina, ada aurum juga. Nah, karena tembaga itu tidak inert, maka kita harus membuka lorong yang no. Kemudian kita jatuhkan kelerengnya ini, dan kita lihat kelerengnya ada di wadah yang berwarna hijau stabilo. Maka di sini ada perintahnya, kita harus mengoksidasi elektrodenya. Jadi reaksi yang terjadi pada anoda adalah Cu akan menghasilkan Cu2+ plus 2 elektron. Nah, untuk menentukan reaksi selnya nanti kita tinggal jumlahkan saja reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda sehingga didapatkan 2Ag+ plus Cu akan menghasilkan 2Ag plus Cu2+. Selanjutnya terkait dengan kelebihan dan kekurangan media lorong elektrolisis ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, siswa dapat mempraktekkan atau mencobanya ketika pembelajaran ini berlangsung. Dengan semakin sering memainkannya, maka akan semakin mudah juga untuk menghafalkannya karena belajar lebih menyenangkan. Untuk yang kedua, ada banyak warna dan juga lebih ringkas pembawaannya dibandingkan dengan media buku. Yang ketiga, mudah untuk dibuat, bahan dan alatnya juga mudah untuk ditemukan dan bisa memanfaatkan bahan-bahan yang bekas. Untuk kekurangannya, media ini susah untuk diaplikasikan pada satu kelas yang jumlah siswanya itu banyak karena nanti akan membutuhkan waktu yang lumayan lama jika siswanya itu mencoba satu persatu. Dan selain itu, media pembelajaran lorong elektrolisis ini juga hanya bisa diterapkan pada larutannya saja. Untuk yang lelehan ini tidak bisa untuk diaplikasikan karena untuk yang lelehan kita hanya perlu untuk mengionisasikan saja, kemudian nanti akan lebih mudah untuk menentukan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Sekian presentasi pembuatan media dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.